Shalom adik-adik. Saya Kamoni. Saya Kalevi. Saya Kandi. Kita lebih semangat lagi untuk ibadah online. Tetap semangat adik-adik. Semangat! Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Silakan Kak Andi. Oke adik-adik. Lipat Kita tangannya. Tangannya. Tutup matanya. Tutup matanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang baik atas hidup kami. Buat mama papa yang baik, buat pendidikan yang baik, buat teman-teman baik, buat semua yang baik yang sudah Tuhan beri, kami bersyukur untuk itu. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah online kami, berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang membawakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri adik-adik. Sambil kita bergoyang nih adik-adik. Tetap semangat. Ayo Kak Andi. Ayo Kak, kita menyanyikan lagi Kak.
adik-adik online, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Kak Jekdi silakan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah ditemani sama Kak Andi, Kak Monik dan juga Kak Levi. Nah, sekarang giliran Kak Jekdi akan menceritakan sedikit firman Tuhan, yaitu tokohnya hari ini Yunus. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Yunus? Nah, adik-adik yang kecil mungkin belum pernah dengar cerita tentang Yunus. Nah, siapkan diri adik-adik dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, siap-siap. Sudah siap? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ibadah online kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami hidup dan menuruti firman-Mu setiap hari. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Berikanlah hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar, sehingga kami penuh dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik kecil, adik-adik Joy Kid, hari ini adalah tanggal 2 Oktober. Ya, hari ini tanggal 2 Oktober. Nah, adik-adik, bulan lalu, yaitu bulan September, kita belajar tentang mengasihi sesama. Nah, bulan ini, di bulan Oktober ini, temanya adalah zona nyaman. Apa itu zona nyaman, Kak Jekdi? Nah, Kak Jekdi nanti akan jelaskan. Nah, sekarang Kak Jekdi sudah mulai jelaskan. Artinya zona nyaman itu artinya dia sudah nggak mau kemana-mana. Dia sudah nyaman. Bikin ini sudah nggak mau, bikin itu sudah nggak mau, disuruh ini sudah nggak mau, disuruh itu sudah nggak mau. Pokoknya semuanya nggak mau, dia maunya hanya yang ini. Gitu, itu namanya zona nyaman. Yuk sama-sama sebutkan 1, 2, 3. Zona nyaman. Ya. Hari ini ceritanya adalah tentang Yunus. Nah, Yunus itu adalah orang yang hidup di zona nyaman. Nah, zona nyaman, dia nggak mau ini, dia nggak mau itu, dia maunya hanya ini. Padahal kita itu nggak boleh seperti itu, karena orang lain menghendaki kita lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tuhan juga mau kita lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nggak cuma satu. Ya, jadi nggak boleh kita hidup dalam satu kenyamanan atau dalam satu keadaan saja. Kita harus hidup di zonanya Tuhan. Nah, kalau zonanya Tuhan, mau ke sana berarti kita ikut ke sana. Zona itu artinya tempat, ya. Zona itu artinya sebuah lokasi bisa juga, ya. Nah, sekarang Kak Jekdi mau bacakan satu pasal, ya. Yunus pasal pertama ayat pertama sampai 17. Nah, Kak Jekdi panjang banget. Iya, emang panjang banget supaya kita paham ceritanya. Nah, tapi Kak Jekdi berjanji Kak Jekdi tidak akan membacakan semuanya, tapi Kak Jekdi sudah membaca terlebih dahulu. Jadi Kak Jekdi sudah tahu ceritanya. Tapi kalian adik-adik yang di rumah dengarkan baik-baik, ya, supaya kalian nanti dapat berkat dari Tuhan, ya. Oke, tentang Yunus. Nah, suatu hari firman Tuhan atau Tuhan datang kepada Yunus. Kira-kira Om Yunus lagi apa ya waktu itu, ya? Tiba-tiba dia dijumpai sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa tuh? Tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama Om Yunus. Yunus, aku mau kamu pergi
ke sebuah kota, ke sebuah tempat. Nama tempat itu, nama kota itu Niniwe. Wah, apa adik-adik? Nama tempatnya Niniwe. Nah, di mana itu? Jauh adik-adik. Jauh dari Indonesia. Dia ada di Timur Tengah ya. Nanti tanya papa mama Niniwe itu di mana ya. Nah, terus tiba-tiba waktu Om Yunus dapat begitu, dia siap-siap, diambil koper, diambil makanan, diambil bekal, pakai sepatu, bawa ransel, terus dia pergi ke suatu tempat, nama tempatnya ini, namanya Yafo. Nah, Yafo itu dekat dengan laut. Nah, di situ ada tempat kapal. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Dia ke Yafo, ternyata dia tujuannya bukan mau ke Niniwe, tapi mau ke Tarsis. Nah, jadi kalau Tarsis itu di sini, Niniwe di situ. Niniwe kan tujuannya ke sini. Tadi Tuhan bilang kamu harus pergi ke Niniwe, tapi dia malah ke Tarsus gitu. Jadi dia siap-siap sih, kelihatannya dia taat sih, tapi ternyata tujuannya salah adik-adik. Gitu. Nah, dia bilang apa? Aku nggak mau, aku nggak suka sama orang-orang Niniwe. Soalnya orang Niniwe itu jahat-jahat. Soalnya orang Niniwe itu nakal-nakal. Jadi aku nggak mau ke Niniwe. Nanti aku jadi dijahatin sama orang Niniwe. Aku nggak mau dinakalin sama orang Niniwe. Jadi aku mau ke Tarsis saja. Nah, padahal tadi di awal Tuhan datang ke Yunus supaya pergi ke kota Niniwe. Nah, Tuhan ngapain suruh Om Yunus ke kota Niniwe? Ya jelas adik-adik, tujuannya Tuhan suruh Yunus ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang Niniwe supaya mereka bertobat, nggak jahat lagi, nggak nakal lagi, supaya Tuhan nggak menghukum atau Tuhan nggak marah sama orang Niniwe. Tapi malah si Yunus yang dapat perintah, malah dia nggak mau. Berarti kebalikannya adik-adik, Yunus mau orang Niniwe itu binasa. Yunus mau orang Niniwe itu mati aja semua, dihukum sama Tuhan. Nah, ternyata Yunus itu nggak mau. Dia hanya mau melakukan kemauannya sendiri. Aku nggak mau. Aku maunya ke Tarsis aja. Aku nggak mau ke kota Niniwe. Nah, ini adik-adik yang salah. Jadi Yunus itu nggak mau. Dia nggak taat sama Tuhan. Dia nggak mau orang Niniwe itu bertobat. Dia mau orang Niniwe itu dihukum sama Tuhan. Nah, ini termasuk sikap hati yang jahat. Gitu adik-adik. Jadi kalau orang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus keluar dari tempat persembunyiannya. Dia harus keluar dari kebiasaannya yang lama, yang buruk, yang nakal dan yang jahat. Nah, Tuhan mau orang Niniwe sebenarnya hidup bertobat, tapi dia sampaikan kepada Yunus, tapi Yunus nggak mau. Nah, yang pertama adik-adik, kita harus belajar bahwa orang yang mau hidup diberkati oleh Tuhan, dia harus ikut sama kemauannya Tuhan. Nah, coba adik-adik di rumah nih, di rumah ngapain aja? Kan sekolah cuman setengah hari, habis itu kerjain PR-nya juga ya malam, ya kan? Kalau adik-adik yang kecil, kalau disuruh mama misalnya habiskan makananmu, ya kita harus habiskan. Aku nggak mau makan, aku maunya nonton, aku maunya
nonton YouTube, aku maunya main game. Nah, itu zona nyaman adik-adik. Adik-adik yang kecil jangan mau hidup dalam zona nyaman. Kita harus keluar dari sana supaya apa? Kita diberkati oleh Tuhan, disayang Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat senang dengan orang yang taat akan Dia. Gitu adik-adik. Jadi si Om Yunus ini nggak taat. Nah, tiba-tiba Tuhan marah dong. Kan aku udah suruh kamu ke Niniwe. Nah, dia jalan tuh naik kapal, tiba-tiba pas dalam tengah perjalanan, tiba-tiba lautnya jadi ngamuk, jadi ombaknya datang, anginnya jadi kencang. Padahal hari itu ya cerah-cerah aja, nggak ada badai. Tapi karena Yunus tidak taat sama Tuhan, Tuhan mau menghajar, Tuhan mau membelokkan lagi perjalanan Yunus. Kamu nggak boleh jalannya, harusnya ke sini bukannya ke situ. Nah, akhirnya Tuhan memberi pelajaran, menegur Yunus lewat apa? Lewat badai, lewat ombak. Akhirnya satu kapal jadinya korban. Nah, gitu adik-adik. Kalau adik-adik nggak taat, kalau adik-adik juga nggak keluar dari zona nyaman, nanti ada korban-korban lain, orang lain jadi ikut menderita karena perlakuan teman-teman sama seperti Om Yunus ini. Tiba-tiba kapalnya wih, kenapa nih? Ini kan cuacanya bagus-bagus aja, kenapa nih? Waduh, tiba-tiba mereka berdoa ke Tuhan mereka masing-masing. Aduh, ada apa nih? Nah, hanya satu-satunya Yunus yang menyembah kepada Tuhan Allah semesta, yaitu Tuhan yang benar yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu loh. Nah, tiba-tiba Yunus, teman-temannya yang ada di kapal itu lagi berdoa, lagi menyembah, minta pertolongan Tuhan. Dianya malah di bawah. Dia ada di kapal yang di lantai paling bawah dan dia malah tidur. Nah, ini nih, tidur kan enak, nyaman. Malah dia enak-enakan tidur. Wah, orang lain sudah mulai bahaya, dia malah enak-enakan tidur. Waduh, mereka sampai bingung, kita mau apa lagi nih? Akhirnya mereka buang semua peralatan kapal mereka. Wah, ini jangan-jangan karena kapal kita terlalu banyak barang-barang nih, dibuangin supaya lebih ringan kapalnya. Udah mulai habis barang-barangnya, kok masih tetap ini masih hampir tenggelam dan sampai mereka sudah panik. Waduh, kita akan mati. Wah, akhirnya awak kapal cari. Kayaknya kita ada yang salah nih di antara kita nih. Akhirnya dia turun ke tempat Yunus tidur. Dia marah-marah nih, kamu kenapa kamu malah tidur? Bantuin kita dong. Kita udah mau mati nih gara-gara kapal kita udah diombak-ambingkan ombak. Gitu. Nah, akhirnya Yunus sudah mulai takut, udah mulai panik. Waduh, jangan nanti ketahuan nih. Akhirnya Yunus bantuin, ambilin airnya, keluarin airnya. Tapi tetap ombaknya makin kencang, ombaknya makin tinggi, anginnya makin kencang. Akhirnya mereka bingung lagi. Aduh, jangan-jangan di antara kita ada yang salah nih sama Tuhan, makanya Tuhan mau menegur kita, menghajar kita. Akhirnya dibuatlah satu permainan dan kenalah si Om Yunus. Wah, ternyata kamu lagi berbuat salah ya, kamu lagi nggak taat ya sama Tuhannya. Akhirnya Yunus ngaku, iya aku harusnya pergi ke ini tapi aku nggak mau. Akhirnya ombak itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang membuat cuaca ini menjadi sangat buruk. Padahal sebetulnya cuacanya cerah, tapi karena aku tidak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan membuat kapal ini jadi nggak jelas tujuannya. Akhirnya lemparkan saja aku ke laut, nanti pasti laut akan tenang. Dan benar saja adik-adik, pada saat Yunus dilemparkan ke laut, akhirnya tenang. Nah, adik-adik, itu ceritanya. Dan karena Tuhan masih mengasihi dan sayang sama Yunus,
Yunus tetap nggak mati meskipun dilemparkan ke laut. Ada Tuhan kirimkan ikan yang besar untuk menelan Yunus, sehingga Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengajari lagi Yunus di dalam perut ikan. Akhirnya dia belajar lagi. Tuhan ngomong lagi ke Yunus dan akhirnya Yunus mau balik ke jalannya Tuhan. Nah, di dalam perut ikan yang besar itu Yunus diajari Tuhan, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Dan Yunus akhirnya bertobat. Jadi sebelum Yunus mempertobatkan Niniwe, dia sudah bertobat dulu. Dia berani meninggalkan zona nyamannya. Dia mau bertobat. Nah, adik-adik dapat apa kira-kira dari cerita Om Yunus ini? Ayo, dapat apa? Iya, Kak Jikdi, aku dapat sesuatu bahwa kita harus mengerjakan kemauannya Tuhan. Nah, itu bagus. Yang pertama, Kak Jikdi, aku mau juga seperti Om Yunus, mau taat. Nah, itu pelajaran yang kedua. Apalagi adik-adik? Nah, yang ketiga, kita mau memiliki sikap hati yang benar, yang mau nurut sama Tuhan. Adik-adik, Kak Jekdi, adik-adik Cuy Kids, sama kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita mau bertobat, kita mau taat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan berkat-berkatnya buat kita. Tapi ingat, bukan karena berkatnya ya, tapi karena kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa mendapatkan firman Tuhan dengan baik dan mengingatnya, menghafalnya. Nah, ayat hafalan kita hari ini Kak Jack dibacakan di dalam Ulangan ya. Ayat hafalannya adalah Ulangan 5 ayat yang ke 33 atau 33. Kak Jack dibacain ya buat kita semua. Kak Jack dibacain dulu, nanti kalian belajar di rumah menghafalnya. Segala jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sekali lagi adik-adik ya, Ulangan 5 ayat yang ke-33 ya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, itu ayat hafalannya ya adik-adik. Kalau adik-adik berhasil menghafalkannya, adik-adik boleh kok dibikinkan video. Nanti kalau adik-adik berhasil, videonya boleh dikirimkan ke nomor yang ini ya. Yang ini. Kalau adik-adik berhasil, berarti adik-adik taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan. Oke? Kita menghafalkan firman Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan, itu bukan supaya kita supaya kita jadi kaya, bukan, tapi kita mengayat firman Tuhan itu supaya keadaan kita baik, sama seperti yang tadi, supaya lanjut umur kita di tempat kita masing-masing. Oke adik-adik, semoga adik-adik diberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar supaya kami taat, kami mau mengerjakan kemauannya Tuhan, dan kami memiliki sikap hati yang benar. Terima kasih Bapak untuk cerita firman-Mu hari ini.
berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Jika adik-adik sudah berani untuk ibadah onsite, datang aja ya adik-adik setiap hari Minggu di jam 8 ibadah yang pertama, dan ibadah yang kedua di jam 10 di gereja lantai 3. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yunus di perut ikan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Shalom adik-adik Joy Kids. Untuk pemenang ayat hafalan minggu lalu adalah sebagai berikut. Ada Teresia Putri. Kakak Joyki, nama saya Teresa Putri dari kelas 2 ISA. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 5 ayat 6. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Dadah kakak-kakak Joyki, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada Michelle Putri Winar dan Milion Putra Winar. Hai kakak-kakak Joyki, perkenalkan nama saya Michelle Putri Winar, saya kelas 4. Saya Milion Putra Winar, TKB. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Terima kasih. Dadah. Tuhan memberkati. God bless you. Selamat buat para pemenang. Tuhan Yesus memberkati.